Implementation roadmap-nya, nah ini implementation roadmap-nya seperti yang di gambar tadi, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya mau coba contoh yang kalau belum rapi tadi gimana? Yang belum rapi, sebentar saya close dulu nih, biar bersih dulu. Kalau yang belum rapi gimana tadi tuh? Nah ini Bang Kalbar nih, proses bisnis. Nah ini proses bisnisnya. Nah ini nggak rapi dia, dalam arti bukan nggak rapi berantakan ya. Dia belum bikin peta proses bisnis. Karena dia belum bikin peta proses bisnis, ya kita kemudian melakukan improvisasi. Ya kita bagi dua, selalu bagi dua, core proses sama supporting proses. Tapi ini udah nggak level-levelan, udah nggak main level-levelan. Ya udah nggak main levelan, kita kelompokin aja proses bisnisnya, kita kelompokin baru kita kumpulin. Nah contoh misalnya di core proses dia punya layanan rekening, layanan transaksi, pembukaan layanan atau fasilitas, dan layanan inti syariah. Supportingnya adalah perencanaan, kesekretariatan, sampai terakhir layanan IT. Nah kita kalau klik detail nih ya, rekening ini apa aja sih aktivitasnya. Nah ini aktivitasnya, proses bisnis di dalamnya, gitu ya. Lalu kalau yang ini apa, transaksi, nah ini transaksi, gitu ya. Nah itu adalah kondisi as is. Nah kalau kondisi targetnya kita gambarin nanti, kita gambarin ada aplikasi pendukungnya sama aplikasi yang baru. Nah ini kan target. Ini aplikasi existing sama ini aplikasi target. Jadi kedepannya 3 tahun ke depan mereka akan bangun aplikasi ini sama aplikasi ini. Ini untuk mendukung ini juga untuk mendukung ini. Gitu ya teman-teman. Lalu misalnya mana yang target? Target misalnya layanan transaksi. Nah, ini juga sama tuh. Gitu ya. Jadi kan ini nih improvisasi ya, karena dia nggak punya level-levelan, kita improvisasi. Jadi di sini kan tadi kelompoknya ya. Nah, ini proses bisnisnya. Nah, proses bisnis ini didukung oleh aplikasi ini, aplikasi ini, aplikasi ini, aplikasi ini. Servernya atau alatnya ini, gitu ya. Nah, di sini kita kasih legend ya. Ini yang dua ini aplikasi existing, yang hijau muda adalah aplikasi new yang bakalan dikerjakan pada 3 tahun ke depan, gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya coba contohin ya. Saya coba contohin bangun model ya, bentar. Nah. Ya, sebentar. Suara saya kedengeran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke ya, ini saya bikin model baru. Kan tadi katanya bingung. Ini saya close more ya. Oke, cara bikin model dia dari file new empty model. Nah, otomatis anak-anaknya kecipta ya. Namanya foldernya kecipta. Misalnya nama modelnya apa ya? Nusa Mandiri deh. Misalnya Nusa Mandiri mau bikin EA gitu ya. Nah, oke. Dia ada tanda bintang nih, berarti belum disimpan. Kalau saya simpan Ctrl S ya. Nah, dia minta simpan dulu, misalnya EA Universitas Nusa Mandiri. Cerot. Oh, nggak bisa didivisi. Di download deh. Nah, hilang kan tanda bintangnya. Nah, ini default view-nya. Kita semua yang kita gambar di view. Di view, ya. Nanti tiap komponen yang kita gambar di view akan nyemplung otomatis di foldernya. Jadi kalau ada elemen terkait bisnis akan otomatis dimasukkan di folder bisnis. Kalau ada elemen aplikasi yang kita gambar di view tertentu, otomatis nyemplung di folder aplikasi. Jadi dikumpulin. Makanya nanti kalau ada elemen yang sama, meskipun akan kita pakai di view yang berbeda, jangan bikin baru. Kita tinggal reuse. Ya, kita reuse. Ya, oke, contoh. Yang pertama kan tadi bikin home ya. Kita rename dulu. 0 home. Karena dia alfabetikal ya, teman-teman. Maka depannya saya kasih 0 gitu ya, biar dia ada di paling atas. Karena kalau saya pakai home doang, kalau saya bikin artifact misalnya application map, dia ada di atas. Gitu ya, saya kasih home. Nah, berikutnya, kita gambar layer-layer. Gitu ya.
Pakai apa? Yang ini aja nih, yang grouping. Yo, klik, diklik ya, diklik, geser mouse-nya, nah di drag and drop. Nah, gitu ya. Nah, grouping, tinggal dinamain apa tadi? Motivation layer. Atau motivation only boleh. Nah, terus warnanya, warna toh, dia kan tadi warnanya agak ungu. Oke, caranya gimana di sini? Nah, ini properties ya. Properties, Anda pilih yang appearance, fill color, diklik, warna agak ungu. Ini ya, ini deh. Ya, ini ya, tapi jangan terlalu tua. Anda klik define custom color, nah, agak mudah naik atas ya. Nah, ini ya, misalnya. Klik add to custom, nah ini kan, oke. Loh, dapat ya. Nah, berikutnya yang lain. Nah, misalnya Anda bikin gini aja, apa strategi? Strategi layer. Warnanya strategi kuning agak tua, ini ya. Define color. Nah, ini deh. Add custom color, oke. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada dua kayak gini nih, saya mau bikin ini yang sama nih. Saya mau bikin ininya sama gedenya sama yang ini. Diklik dulu yang mau menjadi disamain, baru terakhir diklik kontrol, tekan tombol kontrol sama objek terakhir yang mau dijadiin lookup. Nah, klik yang ini. Ini semuanya sama, lebar tinggi. Kalau ini tingginya doang yang sama, ini bakalan lebarnya yang sama. Karena semuanya yang sama ini. Klik. Nah, sama. Jadi kalau mau nyamain bentuk ukuran ya, tinggi lebar, nggak usah satu-satu. Tinggal bikin satu, yang lainnya kita follow. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya setelah strategi apa? Bisnis ya. Business arsitektur. Atau Anda mau namain bisnis layer? Boleh. Warnanya kuning, muda. Nah, klik kuning, kalau nggak ada, Wincaster, naikin gitu ya. Add custom color. Oke. Dan seterusnya. Sampai Anda bikin terakhir implementation layer. Gitu ya. Nah, di motivation tadi ada artifak yang namanya visi misi. Ya, piye yang bikinnya? Dari view, kita klik kanan, new, bikin Archimate view. No, kita bikin namanya visi misi nilai. Gitu ya. Visi misi nilai sama apa lagi gitu ya. Biasanya budaya. Ya udah, visi misi nilai aja, nanti budaya kita embed di dalamnya. Kayak gitu ya, visi misi nilai. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita drag and drop sehingga dia bisa menjadi link. Ya, menjadi link. Ya, drag and drop yang ini ya. Ini ya, kemari. Trot. Taruh di sini. Masih belum bagus ya. Saya mau ngilangin ikon ini. Tulisannya saya mau bikin rata tengah. Ngilangin ikon ini di mana? Di image, di properties ya. Diklik dulu biar dia terhighlight. Image, icon, ya yang icon ini ya, show icon. Diklik never, hilang. Tulisannya saya mau bikin rata tengah. Nah, di appearance itu ada text alignment, udah rata tengah, tapi text positionnya masih atas. Saya mau bikin tengah. Loh, gitu ya. Ini kalau saya close. Nah, ini kalau saya klik nih. Kalau saya klik. Nah, dia menuju ke artifaknya. Oke, gimana bikin visi misi? Visi misi itu adanya di motivation. Motivation itu yang ini nih. Ini yang warna ini ya. Visi misi itu nanti goal. Ya, ambil dari elemen goal. Ya. Sedangkan nilai ambil dari value. Value kan artinya nilai ya. Budaya juga ambil value. Nah, ini goal itu kita trik taruh di sini. Misalnya visinya apa? Gitu ya, visinya apa? Misalnya Anda ketik di label aja ya.
di properties label, ingat diklik dulu supaya dia ke highlight. Di label Anda ketik gitu misalnya, enter, menjadi kampus. Oh, menjadi, ini di enter, menjadi kampus, di label ya, kampus unggulan nasional gitu ya misalnya. Nah, otomatis ada kan di sini. Anda sesuaikan medan ya, bisa digedein kecilin ya. Gitu ya. Visi gitu ya. Visi visi kemudian appearance-nya misalnya mau rata tengah. Nah, gitu ya. Nah, setelah visi biasanya ada misi. Ya kan? Biasanya ada misi. Nah, ini kita bikin goal. Misinya kan ada banyak, misalnya misinya ada 3. Gitu ya. Ini misi. Oke, misinya ada 3. Nah, misi juga masukin aja ini di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini agregat ya saja, oke. Nah, ini Anda taruh di label misi pertama apa misalnya? Melaksanakan misalnya ngarang ya. Ini visi pertama, misi kedua gitu ya. Oke aja. Di sini 2 melaksanakan ini ngarang ya. Oke, kita bisa langsung 2 gini pakai tekan kontrol ya. Langsung kita mainin propertiesnya ya, otomatis dua-duanya terpengaruh. Gitu ya. Misalnya rata kiri. No. Kayak gitu ya. Ini biar sama, klik-klik. Oh, baterainya mau habis. Bentar. Oke, udah kecas. Lanjut. Nah, ini kita bisa kecilin ya. Nah, gitu ya. Ini biar sama, tekan-tekan, tekan yang ini. Nah, oh, tapi lebarnya yang enggak. Jangan ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, hubungan visi sama misi, ini konektor yang tadi tuh. Relation yang tadi. Ya, ada structural, ada yang dynamic, ada yang apa akses gitu ya. Nah, Anda bingung yang mana ya? Anda yang atas saja, yang magic konektor ya. Diklik, nah dia kan berubah ya. Diklik sini, diklik sini. Nah, dia nawarin mau yang mana Mas bentuknya. Nah, kalau dia sesama hubungan association aja. Nah, gitu ya. Berikutnya kita bikin nilai. Nah, nilai udah gini aja di sini nilai misalnya ya. Nilai kampus gitu ya, nilai-nilai kampus misalnya. Ini Anda mau kasih warna juga boleh. Warna ini misalnya agak muda tapi atau ungu sekalian nih biar sama muda gitu ya. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau nilai Anda ambilnya yang ini ya, value. Gitu ya. Oke aja. Value pertama apa misalnya? Nilai misalnya maju misalnya. Gitu ya. Kita mesti maju, progresif misalnya progresif misalnya. Nilai pertama progresif. Nilai yang kedua misalnya inovatif. Nah, gitu ya, inovatif. Dan seterusnya ya. Anda gambarin dan seterusnya di sini di desain yang bagus. Rata tengah. Appearance, text position, rata tengah. Nah, kayak gitu ya. Bikin yang bagus. Pokoknya desain yang bagus. Nah, hubungan di antara mereka. Gimana? Nah, association, misi juga ada hubungannya. Association. Nah, kayak gitu. Control S untuk nyimpan. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya mau ngelihat visi misinya apa, double klik muncul. Jadi seolah-olah dia menjadi link. Gitu ya. Nah, dan seterusnya kita bisa menggambarkan seperti itu. Contoh misalnya di bisnis. Ya, kita bikin klik kanan, new misalnya Archimedes, misalnya business proses map.
gitu ya. Oke, ini saya close. Nah, ini saya tarik ke sini. Taruh di sini. Nah, oke ya, image-nya saya hilangin. Nah, gitu ya. Anda kalau mau ganti font juga bisa ya di situ ya. Di sini ada nih fontnya Sego 9. Anda tinggal klik, Anda ganti apapun ya, sesuai kebutuhan. Oke, bisnis proses map. Nah, seperti itu. Kita bikin misalnya core proses sama supporting proses. Pakai pengelompokannya grouping ini ya. Kayak grouping ini gitu ya. Anda namain core proses gitu ya misalnya. Nah, misalnya bentuknya nggak kayak gini nih. Nggak ada giniannya ya, kotak biasa. Anda bisa ganti di figur. Ganti ini. Nah, lihat kayak gini ya. Jadi kotak. Core proses, warnanya Anda mau ganti di appearance. Warna ada di appearance ya. Misalnya ini tapi lebih muda. Kuning tapi lebih muda. Oke. Nah, core proses. Yang kedua, Anda mau copy paste juga bisa. Ctrl C, Ctrl V. Gitu ya, Ctrl C. Kalau objek segini di Ctrl paste, copy paste nggak apa-apa. Tapi kalau aplikasi proses bisnis harus agak hati-hati ya, karena biar nggak ada redundant di sini. Double klik, misalnya supporting proses. Nah, kayak gitu ya. Nah, Anda tinggal bikin misalnya proses bisnis yang pertama gitu ya, ini ya, nih. Misalnya di sini Anda bikin oke aja. Proses bisnis yang pertama misalnya kan berbasis fungsi ya. Fungsi bisnis satu. Misalnya gitu ya. Misalnya ada dua fungsi bisnis ya. Di sini, ini yang ini ya, proses bisnis yang warna kuning ya. Ini kan bisnis proses ya. Berikutnya, oke aja. Fungsi bisnis kedua gitu ya. Kita mau bikin sama nih yang ini yang ini. Ini diklik, kontrol, tekan kontrol, ini diklik, ini rata kiri rata kiri kanan. Gitu ya. Nah, kalau saya jabarin bisnis ini apaan aja, kita bikin baru. New view ya. Archimedes view, business process map biar agak ini dikasih naming yang bagus ya. Dikasih naming ya. Namingnya harus informatif biar menyatakan dia anak di bawahnya yaitu tadi apa tadi? Fungsi bisnis atau gitu ya. Nah, di sini misalnya saya gambarin, saya copy di sini fungsi bisnis satu, Ctrl C, jangan bikin baru, Ctrl V. Nah, lihat nih efeknya ya, perhatikan nih. Kan misalnya terdiri dari banyak proses. Perhatikan nih, kalau saya ganti di sini, kan tadi kopas tuh, 10 ya misalnya ya, 10, lihat, di sini berubah. Itu enaknya. Itu salah satu keunggulannya. Jadi, kalau kita ngeling, kalau misalnya ada perubahan, misalnya objek tadi nyebar di banyak view, cukup dirubah di satu tempat, yang lainnya ikut berubah. Blas. Jadi nggak perlu ngerubah atu-atu. Gitu ya. Karena tadi kan ngopi saya. Ya. Nah, ini ngeling nih dia ya. Nah, proses bisnis satu itu apaan aja bisnis prosesnya? Misalnya nama proses bisnisnya melaksanakan A, gitu ya. Proses bisnis yang kedua melaksanakan B, gitu ya. Dan seterusnya ya. Kalau mau bikin sama besar, nah ini gitu ya. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau Anda mau kawinin sama aplikasi, bisa. Nih ya, application ya. Kan Anda belum bikin sama sekali aplikasi. Misalnya nama aplikasinya aplikasi ABC. Ya. Aplikasi ada dua jenis nih gambarnya nih. Ada kayak gini, ada yang satu lagi. Anda klik figur yang ini. Terserah mau yang mana. Mau rata tengah, sama text alignment. Nah, ini kalau mau rata tengahin sama sekali blok ya. Nah, misalnya aplikasi ABC ini aja ya. Nah, aplikasi itu ngapain, Sir?
Nah, aplikasi ABC juga misalnya men-serve ini, search. Nah, Anda klik, Anda bisa main-main tuh. Sorry. Nah, biar bagus ya. No, itu ya. Ctrl S, simpan. Nah, gimana ngelingin yang tadi ke sini? Ini kan tadi kan, ini detailnya kan, tinggal drag and drop aja. Nah, gitu. Anda image-nya buang, gitu ya, rata tengah. Nah, oh ini kepanjangan mas, saya nggak mau panjang-panjang gitu. Misalnya klik for detail, ya udah klik label, klik klik for detail, cerot loh, gitu ya. Coba kalau saya klik proses bisnis, aduh, oke, double klik. Nah, nanti buat yang ini juga ya. Saya mau klik, loh, begitu. Jadi gitu ya teman-teman. Contoh bagaimana kita membuat apa namanya Archimedes. Itu sebagai contoh saja. Nanti teman-teman tinggal banyak tutorialnya, tadi tinggal diikutin. Mungkin itu dulu dari saya. Saya kembalikan ke Bu Titin atau MC untuk tanya jawab. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Saya juga terkesima tadi saya dengan langkah-langkahnya, benar begitu Pak Adi. Karena saya sendiri begitu pertama kali menggunakan meraba-raba gitu ya. Mana duluan yang mau digambar gitu ya, sampai dengan menggrouping tadi ternyata benar pikiran saya itu ketika menggunakan Archimedes nih kayak model kayak enterprise arsitek aplikasinya gitu ya, harus ngeklik, cuma saya nggak tahu tuh caranya drag-nya tadi tuh Pak. Oke, baik. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tinggal raise hand saja ya, biar langsung nanti dijawab dengan Pak Adi. Silakan yang mau bertanya. Oke, yang pertama ini ada Eksa Indra. Silakan Eksa Indra. Cek, mau izin Bu, kedengaran Bu, maaf saya pakai PC. Ya, silakan langsung pertanyaannya. Ya Bu, untuk cara kita mengaplikasikan ini ya, untuk ada kan suatu saat kita memerlukan satu kondisi yang harus menentukan skala prioritas. Kalau ada kurang jelas, ini suaranya, Eksa. Halo ya Bu, halo Bu, jelas? Iya, suaranya kurang jelas. Halo, iya, mic-nya ini Pak, jadi Bluetooth. Halo. Ya, silakan. Misalkan kita di suatu lembaga ketika kita menggunakan Archimedes untuk menentukan skala prioritas, apakah kita sendiri menentukan atau ada Archimedes sendiri bisa auto memprogram sendiri gitu, Jesse? Maksudnya gimana? Archimedes untuk membuat program atau membangun sendiri? Gimana maksudnya nih, Eksa? Menentukan skala prioritas Bu di satu kegiatan, misalnya di kegiatan untuk bisnis dan IT ya, IT. Jadi gimana? Apakah kita menentukan sendiri untuk skala prioritasnya, adalah untuk pembesaran bandwidth di satu perusahaan dengan pembelian server gitu ya. Untuk menentukan skala prioritasnya itu Archimedes bisa menentukan sendiri atau otomatis menentukan atau kita sendiri yang menentukan. Oh iya. Udah saya tangkap. Oke, silakan Pak Adi. Ya, makasih Pak. Udah pertanyaannya ya. Jadi memang Archimedes itu dia memang hanya untuk menggambar ya, untuk menggambar. Adapun tadi prosesnya itu harus matang dulu ya. Harus matang dulu dari diskusi, wawancara, FGD gitu ya. Sehingga nanti kalau udah sepakat program apa yang mau dikerjain, baru kita gambarin gitu ya. Jadi Archimedes hanya untuk menggambarkan gitu ya, hanya untuk menggambarkan. Adapun kenapa kok program itu yang ada, yaitu bukan Archimedes gitu ya, itu bukan Archimedes, itu berdasarkan hasil diskusi, hasil wawancara dengan user. Karena salah satu metodologi
ketika kita membangun EA di sebuah perusahaan adalah kita ada kuesioner, ada wawancara gitu ya, baik dengan user setiap divisi, setiap unit di perusahaan maupun orang IT-nya itu sendiri gitu ya, sehingga kita nanti akan ada diskusi intens di sana. Misalnya katakanlah di sebuah organisasi udah punya aplikasi A gitu ya. Nah, ternyata aplikasi A ini banyak keluhan gitu ya, banyak keluhan dari si customer, dari si user yang ada di perusahaan itu. Sehingga kita bisa dapatkan itu dari dua cara. Cara pertama biasanya kita membuat sebuah kuesioner. Yang pertama-tama kuesioner tadi itu untuk menilai apakah aplikasi existing, aplikasi yang mereka punya itu udah sejauh mana, dua hal. Kemudahan penggunaannya dan secara performance-nya gimana gitu ya, secara performa banyak bug apa enggak, lambat apa enggak gitu ya. Nah, nanti dari kuesioner itu kita akan petakan, kita buat pemetaan sedemikian rupa sehingga nanti akan ada informasi bahwa oh aplikasi ini perlu diimprove, oh aplikasi ini perlu dipertahankan gitu ya, oh aplikasi ini perlu dibuang. Nah, di Archimate setelah ada keputusan seperti itu baru kita gambar di Archimate gitu ya. Di application portfolio yang kondisi existing, semua aplikasi itu kita gambar, gitu ya. Tapi nanti di kondisi target, aplikasi portfolio target, aplikasi yang dibuang tadi kita merahin. Aplikasi yang akan dibikin kita kasih warna hijau atau warna biru. Nanti kita tinggal kasih legend. Aplikasi ini akan dibangun, aplikasi ini akan di-delete. Kita kasih kuning misalnya aplikasi ini perlu improvement gitu Pak. Jadi Archimate udah final saja. Dia udah merupakan hasil gathering data gitu ya, hasil konsultasi, hasil diskusi dari user. Jadi penentuan aplikasi apa, penentuan program apa, kenapa dan bagaimananya itu di lapangan. Pada saat diskusi, pada saat wawancara, pada saat konfirmasi. Ketika udah mateng, udah sepakat semuanya berbasis data, berbasis diskusi, berbasis kesepakatan, baru kita gambar di Archimate. Jadi Archimate hanya menggambarkan. Loh kalau gambarin doang ya itu manfaatnya tetap. Sehingga itu akan menjadi guidelines ke depan. Sehingga nanti tim IT ke depan ketika dia melakukan aksinya dia tahu tahun ini saya akan mengimprove aplikasi ini. Tahun ini juga saya akan mengganti aplikasi ini dengan aplikasi yang baru gitu. Sehingga pekerjaannya menjadi teratur, terarah, terprogram, tertulis gitu ya sehingga dia nggak menjadi liar. Kenapa kayak gitu ya? Itu nanti akan ada di narasi enterprise arsitekturnya ya. Kita jelasin dari hasil wawancara, hasil kuesioner, hasil diskusi panel dan seterusnya. Gitu, Pak. Oke, baik terjawab ya, Eksa ya. Selanjutnya ini mungkin saya bacain dari chat dulu nih. Ada yang bertanya dari Amiruddin. Untuk bentuk keluarannya atau jadinya seperti apa, yang diterima user seperti apa? Ya, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus ya. User kadang aneh-aneh, Mas. Kadang user aneh-aneh. Ada dua deliverable, teman-teman. Ada dua. Yang tadi hasil itu bahasa IT-nya deliverable ya. Ada dua deliverable, hasil yang diterima oleh customer. Ada dua deliverable. Deliverable pertama berupa dokumen EA-nya itu sendiri. File EA-nya tadi itu kan nanti Archimate tadi ada file ya, soft file ya. File digital itu kita kasih ke mereka sehingga mereka kemudian bisa untuk kalau ada perubahan, kalau ada penambahan, mereka bisa melakukannya sendiri karena kan begitu kita selesai menjadi konsultan mereka kan mereka yang megang tuh dokumen itu. Sehingga kalau ada perubahan, dirasa perubahan mereka bisa gambar sendiri gitu ya. Sehingga inilah yang kemudian disebut living EA. Ini yang penting nih teman-teman dipahamin. Living EA. Apa itu living EA? Yaitu desain EA yang nggak mati, artinya bisa dirubah, bisa dikustomisasi, bisa ditambah kapanpun sesuai kebutuhan. Ini keunggulan kalau deliverable-nya berupa file mentahan desain EA yang kita bangun. Nanti extension-nya .archimate ya. Extensinya .archimate. Ini yang kita kasih. Itu yang disebut sebagai living EA. Tetapi itu kan cuma diagram saja. Bagaimana dengan narasinya? Maka kita ada deliverable yang kedua berupa dokumen naratif ya, berupa dokumen naratif penjelasan dari setiap arsitektur tadi itu. Jadi nanti gambar yang ada di Archimate tadi itu kan nanti ada narasinya tuh apa dan bagaimana kenapanya itu. Nah, narasi. Nah,
ini juga untuk deliverable dari sisi dokumen biasanya bisa soft copy atau file, atau bisa juga kita cetak ya, print, kita print, dua kemungkinan ya, tergantung dia maunya apa. Nah, dokumen penjelasan IT Master Plan ini atau IT Enterprise ini, Enterprise Architecture ini yang berupa dokumen tadi ada dua bentuknya teman-teman. Ada yang klien atau perusahaan mintanya berupa PowerPoint, ya, berupa PowerPoint. Jadi laporan EA-nya itu berupa PowerPoint. Ada juga yang berupa PDF ya, dari Word. Ada juga yang double, doc minta, PowerPoint minta, serakah banget. Nah, yang paling enak itu yang bentuknya PowerPoint ya, kita nggak perlu banyak narasi ya, tapi tetap ada narasinya. Jadi itu ya, deliverable-nya ada dua, file Archimate-nya, sehingga menjadi living dokumen, kemudian file doc atau PDF-nya, atau berupa PowerPoint. Nah, hari ini memang trennya hari ini living EA, trennya ya. Jadi kita ketika menyusun EA, tidak hanya dokumen PDF. Kalau PDF itu nggak living, mati dia. Kalau Anda mengubah gimana? Nggak bisa kan kalau PDF. Wah, aplikasi ini ditambahin di tahun depan. Oh, ini ada perubahan. Nggak bisa. Tapi Anda bisa bukanya melalui file. Nah, oleh karena itu, kalau Anda bikin EA dengan menggunakan Archimate atau EA Spark atau yang lainnya, di mana filenya itu Anda berikan ke klien Anda atau yang minta ke user, maka itu namanya jadi living EA. Karena mereka nanti akan mandiri ya, independen ya, bisa ngerubah sesuai kebutuhan. Jadi itu ya, deliverable-nya ada dua. Oke, baik. Terjawab ya, Amiruddin ya. Kemudian selanjutnya ini kita yang sudah raise hand, ada Abdul Goni, silakan. Baik, terima kasih Bu Titin. Selamat pagi Pak Adi Wijaya. Yo, pagi Pak. Saya mau tanya, saya tertarik tadi dengan AI yang Bapak buat di perusahaan PP. Kebetulan saya memang di PP juga Pak, cuman saya bukan di holdingnya, anak perusahaannya. Oh ya. Nah, apakah ini bisa diterapkan juga di anak perusahaan atau di bawahnya lagi Pak? Maksud saya bisa diteruskan atau kita bikin baru Pak? Oh iya, kemarin tuh proyeknya kita nggak nyentuh anak ya, nyentuh anaknya hanya untuk AP. Tadi kan ada Bapak lihat ada AP ya, proses bisnis AP ya, anak perusahaan ya. Iya. Nah, itu kita hanya mengcapture peta probis AP sama aplikasi yang dia pakai. Jadi belum dalamnya Pak. Jadi nanti kalau untuk anak Bapak bisa lanjutin Pak. Bisa lanjutin atau bikin sendiri ya, nanti bisa ke Pak Arda atau Pak Rizwan tuh. Oh iya, saya dengar. Baik. Ya, tapi file ini saya nggak kasih ke teman-teman ya, karena kan kita memang terikat NDA. Saya hanya untuk contoh contoh saja, dan itu juga nggak semua saya deliver ya ke teman-teman, karena memang kami terikat NDA. Itu hanya untuk contoh saja. Baik, terima kasih Pak. Ya, dan nanti bisa dilanjut atau bisa bikin sendiri, nggak ada masalah. Oke, bisa lanjut jadi skripsi ya nanti Pak Abdul Ghani ya. Jadi kalau menyusun skripsi sekarang kita sudah nggak harus berpatokan dengan outline yang tertera dengan judul-judul yang sudah ada, tapi sekarang kita udah boleh apa saja yang sudah terkait dengan materi kita gitu ya, karena ini sudah update semua materi-materinya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan yang sudah raise hand dulu ya dari Ediansah. Silakan Ediansah. Ya, terima kasih Bu Titin. Apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, sudah terdengar. Oke. Saya mau tanya ke Pak Adi ya. Pak, ya, Pak, kalau untuk enterprise arsitektur ini, apakah dia masih berhubungan dengan IT governance, Pak? Yang pertama. Okay. Yang kedua, untuk Archimate, software Archimate, apakah open source? Yang ketiga, apakah dia hanya bisa digunakan untuk TOGAF saja, Pak? Atau COBIT bisa juga atau tidak, Pak, untuk yang framework yang lain, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Ini EA ini sama IT governance ada relasinya nggak? Ya, mereka dua barang yang berbeda sebenarnya. Dua barang yang berbeda, tapi ada hubungannya gitu ya. Ada hubungannya. Jadi kalau IT governance itu terkait tata kelola ya. Terkait tata kelola, bagaimana kita mengoperasionalisasikan IT sehari-hari gitu ya. Apakah udah sesuai dengan enterprise goal atau enggak? Nah, kalau tata kelola nanti frameworknya pakai COBIT, Pak, bukan pakai TOGAF, gitu ya, berbeda ya. Jadi kalau TOGAF itu desain cetak birunya, kalau tata kelola itu terkait audit operasionalisasi IT sehari-hari, ya itu ya. Jadi bedanya ya. Jadi berbeda, tetapi mereka memang saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Kadang kita menyusun EA juga beberapa artefak, gitu ya. Ngambil dari aspek-aspek yang ada di COBIT gitu ya.
misalnya untuk menurunkan visi misi dan lain sebagainya. Jadi berbeda. Kemudian yang kedua, terkait dengan Archimedes ini open source, dia ini Pak, free Pak. Dia nggak open source, tapi free, gratis. Bisa di-download gratis, bisa dipakai, nggak perlu berbayar. Gitu ya, itu salah satu keunggulannya. Karena ada banyak ya software untuk bangun AI itu, nggak cuma Archimedes ya, nggak cuma Archie ya, ada AI Spark, ada Abacus yang sekarang lagi dipakai sama pemerintah, ada Visual Paradigm, ada Bizagi dan lain sebagainya. Umumnya mereka berbayar. Nah, si Archie ini yang gratis, di mana Archie ini full support Archimedes 3.1 yang dikeluarkan oleh TOGAF gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait COVID tadi ya. Nah, itu COVID Pak. COVID ini agak berbeda dengan TOGAF ya. Jadi COVID itu untuk tata kelola. Ya, yang IT governance tadi itu ya, tata kelola bagaimana operasionalisasi sehari-hari IT itu apakah sudah sesuai dengan yang sudah diamanatkan. Dia lebih ke audit ya, atau nama lainnya adalah IT audit. Gitu ya. Semoga bisa menjawab. Kalau belum boleh diinfoin lagi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, baik, sudah terjawab ya. Kita lanjut lagi dari pertanyaan yang sudah ada di chat nih, dari Toif ya. Bisakah ini diterapkan untuk perusahaan yang baru dirancang atau hanya terbatas pada perusahaan yang sudah ada? Silakan Pak Adi. Bebas, nggak masalah. Ya kalau baru dirancang berarti semuanya masih rencana ya nggak apa-apa juga. Karena kan AI ini kan baru target. AI ini kan untuk pelaksanaan ke depan, masih perencanaan ya. AI itu masih perencanaan. Kalau perusahaannya baru ada gimana ya nggak apa-apa. Berarti nanti perusahaan tadi itu nggak ada kondisi existing. Ya, nggak ada kondisi existing, adanya kondisi target gitu ya. Sehingga Anda langsung semuanya ke kondisi target gitu ya. Sehingga nanti AI-nya nggak ada kondisi saat ini. Adanya langsung kondisi target sama implementasi gitu ya bisa. Oh ya, tadi saya lupa pertanyaan sebelumnya bahwa apakah Archimedes ini terbatas untuk TOGAF gitu ya, terbatas untuk TOGAF. Nah, Archimedes ini memang bahasa pemodelan untuk TOGAF ya, bahasa pemodelan untuk TOGAF. Sehingga AI yang lain gimana dimungkinkan bisa jadi sepanjang gitu ya, sepanjang kita bisa melakukan mapping komponen-komponen arsitektur dari framework selain TOGAF. Kalau kita bisa melakukan mappingnya ya, ke motivation layer, strategy layer, business layer, application layer, technology layer, sama implementation layer. Sepanjang kita bisa mapping, berarti bisa. Namun demikian, memang Archimedes ini spesifik untuk TOGAF. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa dipakai dengan yang lain, kayak VEAF, gitu ya, DODAF, Gartner, dan lain sebagainya. Karena memang biasanya mirip 11-12, nggak langit dan bumi bedanya. Sehingga sebenarnya pada prinsipnya bisa jadi dipakai untuk framework yang lain selain TOGAF sepanjang bisa di mapping gitu ya. Oke, baik, terjawab ya. Selanjutnya ini dari chat ya, dari kolom chat ada Imam Ismawadi ya. Ketika seorang EA mendesain sebuah arsitektur, apakah dia harus membuat semua program sesuai dengan desain yang dibuatnya atau memakai program yang sudah ada? Gimana Pak Adi? Membuat program yang mana nih? Mungkin ini beranggapan bahwa mendesain sebuah program kali ya Pak, karena mungkin asumsinya masih mendesain seperti UML. Jadi maksudnya mungkin programnya gitu ya, buat programnya juga gitu dimaksudnya mungkin. Nah, EA ini high level ya teman-teman. EA ini high level sehingga tidak menyentuh kepada sistem desain gitu ya. Misalnya database-nya harus ini, enggak, tergantung gitu ya, enggak sampai seteknis itu karena dia tetap high level. Tetapi itu kan nanti salah satu artifaknya gitu ya. Salah satu artifak daripada Archimedes ini kan tadi ada prinsipal. Ya, tadi ada prinsipal ya di bagian motivation. Nah, di prinsipal itu bisa jadi misalnya begini. Ada salah satu prinsipnya misalnya begini, penggunaan platform yang open source di dalam mengembangkan setiap aplikasi. Nah, kalau ada statement kayak gitu di prinsipal ya, di artifak prinsipal, maka itu berdampak kepada semua aplikasi yang dibikin apapun dia harus berbasis open source. Nggak peduli bahasa pemrogramannya ya, karena di situ nggak di state bahasa pemrogramannya. Yang penting open source. Nah, kayak gitu. Jadi aplikasi ataupun database yang dibangun itu ngikutin prinsipal yang dibikin, yang di state
di apa namanya di artifak prinsipal. Biasanya itu high level ya. Sehingga sebenarnya AI ini tidak mengikat kepada satu bahasa pemrograman tertentu, kepada satu sistem database tertentu, sehingga bebas sebenarnya sepanjang itu tidak dilarang oleh pada bagian prinsipal tadi ya. Kecuali misalnya prinsipalnya gini, aplikasi yang dibangun harus menggunakan bahasa pemrograman yang umum dilakukan. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, berarti Anda harus milih tuh bahasa pemrograman yang umum, yang nggak terlalu umum ya Anda nggak boleh. Kalau misalnya Anda bikin program misalnya pakai bahasa pemrograman yang agak jarang, misalnya pakai COBOL, pakai Lua gitu ya, yang agak jarang itu ya nggak boleh. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai PHP, pakai Java atau pakai Node.js gitu ya, nah itu kan umum tuh. Nah, itu dihalalkan gitu ya. Jadi pengembangan aplikasi di AI itu apakah terikat? Ya tergantung di state di prinsipal apa enggak. Sepanjang prinsipalnya tidak mengikat kepada salah satu platform, ya bebas membangun aplikasi. Tetapi yang terikat tadi nama aplikasinya ya, terikat tuh, karena harus sudah jelas. Harus bikin aplikasi ini, aplikasi ini, aplikasi ini, di tahun ini, di tahun itu. Itu terikat tuh, nggak bisa ngelanggar. Harus diikutin. Kalau ngelanggar nanti, tadi kembali ke pertanyaan pertama, terkait IT governance. Karena itu nanti implementasi itu tadi akan menjadi mata anggaran di IT governance. Berarti tahun ini Anda harus bikin ini. Anda bikin nggak? Oh, nggak bikin tuh. Nah, jelek nanti nilai IT auditnya. Gitu ya. Jadi yang terikat itu nama aplikasinya. Bahasa pemrogramannya apa? Ya tergantung. Di state di prinsipal nggak? Kalau di prinsipal tidak di state, bahasa pemrogramannya apa? Berarti bebas. Gitu ya. Oke, baik, terjawab ya. Ini selanjutnya, oke nih, mungkin ini dari Denny Hermawan menanyakan mengenai skripsi. Baik, mungkin saya jawab aja langsung. Iya, boleh ya, boleh. Jadi kalau misalkan Anda mau rancang sebuah AE gitu ya, boleh dibuat skripsi, boleh ya. Oke, kemudian ini pertanyaan dari Dinda Francisca gitu. Pak, kebetulan saya ada tugas akhir mengenai perancangan EA menggunakan TOGAF. Saya bingung harus memulai dari mana, Pak. Apakah seperti yang tadi Bapak bilang hanya sampai dengan level 3 saja? Ya, silakan Pak Adi nih. Oke. Nah, yang tadi level-level itu di proses bisnis ya. Kalau kita ngomongin TOGAF ya semuanya. Nah, ketika Anda mendesain TOGAF gitu ya, membuat EA TOGAF, yang pertama Anda harus dapetin dokumennya itu adalah dokumen EA versi sebelumnya. Udah ada apa belum? Gitu ya, Anda dapetin dulu. Udah ada apa belum? Nah, dari situ kan menjadi bahan bacaan ya. Anda studi literatur dulu, bahan bacaan. Terus kemudian apalagi yang Anda harus baca? Yang harus Anda baca adalah corporate plan atau rencana jangka panjang perusahaan. Nah, karena apa? Nanti EA harus ngikutin itu. EA harus taat sama itu, gitu ya. Jadi dari dua dokumen utama itu Anda pelajarin, gitu ya. Setelah Anda pelajarin, Anda dapat, Anda tahu, baru Anda berdiskusi internal ke mereka. Nah, berikutnya apa yang Anda lakukan? Anda harus memetakan kondisi existing dulu. Kondisi yang ada di perusahaan atau organisasi tadi, gitu ya. Seperti proses bisnisnya apa aja? Udah punya belum peta proses bisnisnya? Kalau belum punya, ya udah Anda terpaksa harus mencatat proses bisnis utamanya apa, proses pendukungnya apa. Dan itu kita nggak ngarang ya. Berdasarkan informasi dari mereka, hasil wawancara, hasil diskusi gitu ya. Nah, kemudian dari sisi aplikasi Anda tanyain tuh aplikasinya apa aja yang dia punya, fungsi aplikasinya apa, nama database-nya apa, nama servernya apa gitu ya. Biasanya kita punya daftar isian tuh, daftar isiannya. Kemudian teknologinya Anda harus cek konfigurasi layanan networkingnya kayak apa, server yang mereka pakai kayak apa, alat komunikasinya kayak apa, Anda cek. Nah, itu adalah kondisi existing. Baru Anda petain. Juga nanti Anda diskusikan kondisi yang akan datang. Contoh dari proses bisnis mau ada perubahan apa enggak. Biasanya proses bisnis relatif nggak ada perubahan. Biasanya ya umumnya ya. Nggak ada perubahan. Nah biasanya ada perubahan itu dari sisi aplikasi dan teknologi. Nah Anda catat. Dari sisi teknologi nanti 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan Anda mau bikin apa gitu ya. Nah mau bikin apa itu bukan hawa nafsu ya. Tetapi hasil diskusi dengan user juga. Di situ tentu ditemenin sama orang IT. Sehingga nanti usernya bisa tahu. Oke, butuh aplikasi ini tidak murni dari user juga, tapi mesti didiskusikan dengan tim IT. Beneran nggak aplikasi ini mau dibikin? Jangan-jangan ini cuma sekedar pengen doang, belum kebutuhan. Nah itu harus diskusi intens ya dengan user maupun dengan tim IT. Terus teknologinya apa yang mau dibangun? Nah itu semua harus dibicarakan. Ya setelah semuanya sepakat, dibicarakan baru kita bikin pemetaannya. Jadi kalau ditanya langkah pertama apa, studi literatur dulu Pak.
studi literatur dulu terkait dengan IT enterprise sebelumnya ya, ITSP sebelumnya, IT master plan sebelumnya kalau ada, karena itu kan kita harus ngelanjutin dari situ ya. Kemudian corporate plan atau strategic plan-nya perusahaan atau RJPP, rencana jangka panjang perusahaan gitu ya. Nah, dari situ kemudian bisa kita dapat bahan awal untuk menebak atau memprediksi atau memperkirakan seperti apa situasi di perusahaan tadi. Baru setelah itu baru pemetaan kondisi aktual, kemudian pemetaan kondisi existing, baru kita melakukan gap analysis, baru diskusi apa yang mau dikerjain ke depan oleh tim IT. Nah, itu semua berangkat dari diskusi yang intensif. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari Widi Hastuti. Ya, selamat siang Pak, saya Archimedes yang ditampilkan 3.1 tetapi yang saya install 4.1. Apakah ada perbedaan antara keduanya? Karena jika dilihat dari step yang tadi Bapak sampaikan ada perbedaan di properties. Mungkin nih mau aja kali ya Pak. Ya, kalaupun ada nggak terlalu banyak ya, nggak langit dan bumi perbedaannya ya, wajar kalau ada perbedaan, tapi secara umum sepertinya minor ya perbedaannya. Oke, baik. Ya, tinggal menyesuaikan saja. Oke, selanjutnya ini pertanyaannya lumayan banyak nih dari sini ya, dari chat. Apakah bisa, dari Muhammad Ihsan ya, apakah bisa dipakai untuk rencana bisnis bank ya, budgeting atau IT planning? Ya bank ya bisa banget. Ya tentu ya, perbankan apalagi ya nih ya, perhatikan ya, ini kan saya lagi ngoprek salah satu perbankan ya di Indonesia, dan ternyata perbankan itu wajib mereka oleh OJK ya. OJK itu sebuah lembaga yang ngawasin banknya, otoritas jasa keuangan. Mereka wajib menyetor IT master plan. Setiap habis itu wajib nyetor. Kalau enggak, OJK bisa ngamuk ya. Kalau OJK ngamuk, banknya bisa tutup tuh. Ya, jadi yang ngatur bank itu salah satunya bukan cuma Bank Indonesia ya, tetapi juga OJK. Nah, salah satu permintaan OJK sebagai regulator adalah setiap bank wajib nyetor IT master plan, wajib gitu ya. Begitu IT master plan-nya habis, wajib segera nyetor. Kalau enggak, mereka bisa kena hukuman. Jadi apakah bank? Bukan lagi. Ada dua sisi ya. Bank itu wajib. Yang pertama dari sisi aturan, OJK ngatur wajib bikin. Yang pertama. Yang kedua dari sisi internal, yang mereka juga perlu. Apalagi contoh kayak bank yang benar-benar udah IT ya, kayak Bank BCA tuh. Bank BCA itu udah bukan bank biasa ya. Itu udah bank IT. Dia itu duitnya bukan cuma dari ini, duitnya itu dari IT. Ya, IT itu udah bukan pendukung lagi di Bank BCA, tapi udah driver, udah menghasilkan uang. Contoh di internet banking. Kalau kita mau pakai internet banking itu kan IT murni ya, nggak ada teller, nggak ada orang, itu udah murni komputasi semuanya. Itu kan kalau kita transfer antar bank yang berbeda, itu kan kita kena cas ya. Kita kena cas. Nah, cas itu dapat duit tuh BCA gitu ya, dapat keuntungan, bayar listrik kena charge, beli pulsa kena charge, itu namanya fee base. Itu semua ya menghasilkan uang. Jadi IT itu di BCA, di BRI, di BNI, bank-bank gede ya, udah menghasilkan uang. Nah, kalau nggak ada IT master plan atau enterprise architecture, nggak mungkin mereka bisa hebat kayak gitu. Karena IT-nya kan nggak mungkin liar gitu. IT-nya benar-benar melaksanakan visi misi perusahaan, visi misi perbankan. Jadi kalau ditanya perbankan bukan bikin lagi gitu ya. Mereka mah udah lagu wajib gitu ya. Yuk lanjut. Oke, baik. Ini mungkin ada pertanyaan mengenai skripsi nih ya. Mungkin saya jawab singkat saja gitu ya. Tadi juga sudah terjawab, boleh. Cuma kalau contoh gitu ya, karena pertama di skripsi untuk pembuatan TOGAF ini masih baru karena berkaitan dengan mata kuliah AE yang kurang lebih baru 3-4 semester ini kita terapkan, apalagi dengan menggunakan TOGAF ini masih di 2 semester terakhir. Jadi kalau contoh lebih banyak kita dengan jurnal, tapi kalau contoh skripsi yang dibuatkan skripsi belum ada gitu ya, makanya boleh dibuat, silakan. Oke, ini ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Yang lain bagaimana? Sudah mulai terbuka sedikit mengenai AE dan Archimedes. Ya, jadi nanti di pertemuan 10 ya, untuk mata kuliah AE itu sudah ada mengenai gambar ya. Jadi Anda belajar mendesain menggunakan Archimedes ya. Nanti studi kasusnya tinggal
dari dosennya masing-masing membuat studi kasusnya gitu ya. Pak Adi, apakah ada tambahan berikutnya Pak Adi? Ya. Ini kayaknya Oh iya, sudah pertama ya udah ya, baik, terima kasih atas atensinya teman-teman. Nah dari sini mudah-mudahan terbuka horizon teman-teman, insight teman-teman gitu ya untuk membangun EA ya, untuk latihan ya. Kalau Anda perlu latihan ya di tempat Anda kerja aja gitu ya, belum punya EA ya Anda bikinin gitu ya, itu bisa ngerapihin itu yang pertama. Yang kedua bisa untuk skripsi tadi ya udah di state Bu Titin ya, bisa untuk skripsi nanti tinggal dimainkan gitu ya, terserah ya mau perusahaan apa gitu ya, sehingga nanti tentu antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain nggak sama gitu ya, itulah seninya ya. Jadi nanti yang Anda kedepankan itu di skripsi adalah sisi modifikasi TOGAF-nya ya, sisi modifikasi TOGAF-nya. Nah nanti Anda gambarkan dengan Archimedes gitu ya, Anda gambarkan dengan Archimedes. Jadi yang Anda kedepankan itu dari sisi metodologinya. Ya, dari sisi metodologinya artifak-artifak apa yang Anda gunakan gitu ya, yang merupakan modifikasi atau simplifikasi dari TOGAF. Kenapa Anda pakai itu gitu ya. Nah, nanti Anda tinggal studi kampus apa atau perusahaan apa. Yang kedua, yang ketiga teman-teman tadi saya menampilkan contoh ya, beberapa contoh perusahaan klien gitu ya. Ada beberapa perusahaan saya nggak perlu sebut. Saya nggak bisa ngasih ke teman-teman untuk contoh itu ya, karena memang terikat dengan NDA, non-disclosure agreement, sehingga saya nggak bisa kasih. Itu hanya untuk contoh saja, gitu ya, untuk contoh saja, untuk sebagai bukti bahwa Archimedes bukan kaleng-kaleng gitu ya, bukan kaleng-kaleng gitu ya, udah diterima di berbagai industri untuk contoh, kan untuk contoh, buktinya Archimedes bukan kaleng-kaleng apa Pak? Nah kan gitu, udah kita pakai di berbagai industri perusahaan besar gitu ya, sehingga apa artinya Archimedes udah diterima di masyarakat internasional sebagai bahasa pemodelan untuk membangun EA gitu ya. Cuman kalau diminta filenya saya belum bisa berikan karena memang terikat dengan NDA. Nah dari situ teman-teman harapannya bisa mendapatkan insight. Tadi kan beda-beda ya, PT ini kayak gitu, PT itu kayak gitu, PT itu kayak gitu, padahal sumbernya sama, TOGAF dan Archimedes. Loh kok beda? Nah jangan beda dong berarti, bukan. Inilah hakikat daripada framework. Ini ingin saya membuktikan bahwa framework itu bisa berbeda, gitu ya. Tinggal bisa Anda modifikasi, Anda sesuaikan medan. Nah, modifikasi inilah yang Anda tonjolkan di dalam skripsi nanti, gitu ya. Bisa saja perusahaannya sama, misalnya si A, kampus A, si B, kampus B. Ketika Anda gambarin EA-nya pakai TOGAF dan Archimedes, sama nggak? Belum tentu. Belum tentu sama, gitu ya. Karena Anda melakukan modifikasi, Anda melakukan improvisasi. Nah, di mana modifikasinya, di mana improvisasinya, itulah sumbangan Anda secara saintifik, gitu ya. Kita menulis skripsi dengan menggunakan TOGAF dan Archimedes. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dan tetap semangat di dalam pekerjaan maupun kuliahnya sehingga bisa lulus dengan baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Adi. Ini mungkin nanti lebih enak lagi kalau yang sudah ya. Artinya nanti ada khas bahwa buat contoh untuk deskripsi seperti apa gitu ya Pak Adi ya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut karena mungkin kalau ngelihat dari penjabaran Pak Adi ini banyak yang berminat ya, karena mungkin dia melihatnya rada simpel dibanding kita mendesain sebuah aplikasi program gitu ya. Karena membuat dengan desain lebih mudah gitu, mungkin seperti itu. Baik. Ada satu lagi nih Pak Adi, mungkin berkaitan dengan sertifikat nih. Ada pertanyaan dari Dodi Firmansyah nih. Agar bisa mendapatkan proyek seperti ini, kita harus punya sertifikatnya seperti apa Pak? Bisa individu ataukah lingkup perusahaan kecil atau kerja tim? Nah, berkaitan mungkin sertifikasi kali ya Pak? Iya Pak, silakan Pak Adi. Betul. Pertanyaan bagus. Nah, TOGAF itu punya dua level sertifikasi internasional ya, TOGAF Foundation sama TOGAF Expert ya, TOGAF Foundation sama TOGAF Expert. Nah, TOGAF memberikan kesempatan ke kita untuk International Certification Exam gitu ya, ujian. Biasanya 60 soal ya. Kalau TOGAF level fondasional doang $380, TOGAF Expert $380. Tapi kalau Anda langsung ambil TOGAF Foundation sama Expert, didiskon jadi $550.
Bu, juga si Toga si EA ini untuk Archimedes juga ada sertifikasi internasionalnya juga Archimedes. Jadi gitu ya. Nah, saran saya kalau Anda mau sertifikasi gimana? Ada 2, teman-teman. Ada 2 sertifikasi terkait EA ini ya, ada 2, teman-teman. Anda bisa ambil dari TOGAF yang tadi yang harganya sekitar $380 itu bagus banget kalau Anda bisa ambil. Yang kedua, Anda bisa ambil dari BNSP. Oh ya, BNSP ya. LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Itu punya ya. Mereka punya ujian sertifikasi nasional Indonesia terkait IT Master Plan atau Enterprise Architecture. Harganya kayaknya bervariasi ya, antara 1,5 juta sampai berapa juta gitu. Saya nggak hafal karena setiap LSP itu beda-beda harganya. Jadi Anda bisa terserah mau pakai mana, yang nasional atau yang internasional. Gitu ya. Jadi sertifikatnya ada. Oke, baik, terjawab ya. Jadi kalau mau ambil skema sertifikasinya, kalau di punyanya LSP Nusa Mandiri kita belum punya Pak skema untuk AE nih, karena berkaitan dengan asesornya, kita belum punya asesor yang AE. Memang. Gitu. Iya, perlu baik. asesor memang. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Mungkin karena waktu juga gitu ya. Mungkin lain waktu bisa kita tambahkan lagi atau lebih lagi terhadap contoh-contoh yang mungkin real untuk skripsi gitu ya, karena memang di Nusa Mandiri ini masih sangat baru gitu ya penerapan skripsi untuk TOGAF gitu ya, karena mungkin di materi AE pun juga kita baru implementasi di 2 semester terakhir mengenai TOGAF, bahkan di Archimedes baru di semester ini kita berjalan Pak gitu ya. Jadi mudah-mudahan buat mahasiswa yang semester 7 nih yang sekarang ada mata kuliah AE, jadi mungkin nanti Anda di semester di pertemuan 10 sudah menggunakan Archimedes ya, silakan Anda lakukan sendiri, contoh-contohnya sudah ada, atau boleh ambil studi kasus yang Anda punya, nanti tinggal didiskusikan di dosennya masing-masing. Baik, ada lagi mungkin sebelum ditutup Pak Adi? Cukup ya pertanyaannya ya? Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi nih Pak Adi. Silakan Pak Adi kalau masih ada yang mau ditambahkan. Saya kira cukup ya, semoga bermanfaat gitu. Dan saya apresiasi ya teman-teman Nusa Mandiri yang mengimplementasikan EA untuk mata kuliahnya, TOGA khususnya juga Archimedes pada khususnya juga. Semoga bisa terimplementasi dengan baik. Baik, terima kasih Pak Adi. Oke, acara selanjutnya mungkin kita foto bersama dulu ya. Silakan dinyalakan kameranya dulu. Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Menunggu teman-teman untuk menyalakan kameranya. Hitungan sampai 3 ya. Ini lumayan banyak ya, ada 21 slide ya, karena jumlahnya ini kita sampai 500 lebih deh. Baik, untuk yang semuanya di slide 1 sudah mulai mengaktifkan videonya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Bisa dilanjutkan? Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian. Baik, akhir dari acara ini saya harapkan semua materi yang telah disampaikan Pak Adi ini sangat bermanfaat tentunya di mata kuliah AE dan mungkin menjadi ide untuk mahasiswa untuk mengambil skripsi tentang TOGAF, karena masih jarang di Nusa Mandiri gitu ya mengenai skripsi-skripsi dengan TOGAF. Nah, nanti silakan Anda berdiskusi lebih intens dengan masing-masing pembimbing jika nanti sedang proses dalam bimbingan. Baik, akhir kata saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian ataukah dalam acara ini kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.